Salam saudara-saudara dimanapun saudara berada. Dalam sebuah perjalanan, pasti kita berharap kita tiba di tujuan dengan selamat, penuh dengan kegembiraan. Tapi dalam sebuah perjalanan, seringkali kita berhadapan dengan fase-fase yang mengejutkan, yang tidak kita rencanakan, yang tidak kita harapkan hadir. Masa pandemi ini saya meyakini tidak ada dalam bayangan Bapak dan Ibu di awal tahun. Perjalanan kita berharap lancar di tahun ini. Tapi kita berhadapan dengan fase yang cukup berat masa pandemi ini. Saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk merenungkan firman Tuhan, melihat satu fase perjalanan kehidupan Saul, Raja Israel. 1 Samuel pasal yang ke-17, saya akan bacakan buat Bapak dan Ibu penggalannya pada ayat yang ke-47. Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Fase perjalanan yang penuh tantangan bisa menghasilkan kegelisahan dan ketakutan dalam diri kita. Bahkan kalau itu terus-menerus berlangsung panjang dan lama, maka mungkin membuat kita tidak mampu menemukan jalan keluar yang mungkin Tuhan sudah sediakan. Bahkan tidak jarang, lalu kita merasa bahwa Tuhan tidak menolong kita. Padahal Ia sangat berjanji kepada kita bahwa Ia adalah Allah yang setia dan akan menolong kita. Kisah pertarungan Daud dan Goliat seringkali difokuskan pada tokoh Daud atau Goliat. Tetapi dalam kisah itu ada Saul yang adalah Raja Israel yang sebenarnya juga menentukan perjalanan kehidupan orang-orang Israel. Saul dan seluruh umat Israel pada saat itu digambarkan begitu takut dengan orang Filistin, terutama karena mesin perang bernama Goliat yang setiap pagi dan petang keluar dan menantang mereka untuk berduel. Saudara, digambarkan dalam bacaan firman Tuhan bahwa itu berlangsung 40 hari lamanya. Sebuah masa yang panjang, ketakutan dan kecemasan hadir dalam diri Saul maupun juga umat Israel. Mungkin dalam masa-masa ini, kita seperti Saul dan umat Israel pada saat itu. Saudara-saudara yang gelisah dengan usaha saudara yang menurun pada masa pandemi ini, saudara mungkin cemas atau takut bagaimana bisa membayar gaji para karyawan. Apakah bisnis ini bisa bertahan dalam masa pandemi ini? Saudara-saudara yang mendengar rencana rasionalisasi karyawan di tempat di mana saudara bekerja, mungkin saudara gelisah, takut, jangan-jangan saya kena PHK. Buat saudara-saudara yang telah kena PHK, mungkin saudara gelisah dan takut, apakah saudara akan mendapatkan pekerjaan yang layak lagi? Saudara-saudara yang baru saja kehilangan orang yang terkasih, mungkin juga saudara gelisah, takut. Apakah perjalanan kehidupan saudara ke depan bisa saudara jalani dengan lebih baik? Padahal orang yang selama ini menopang saudara telah tiada. Dan dalam masa pandemi ini, setiap kita sedang dalam situasi yang juga cemas dan takut terkena virus corona. Saudara, kita mungkin saat ini mengalami situasi seperti Saul. Saat Daud memberi diri kepada Saul untuk melawan Goliat, Saul meragukannya. Dan bahkan ketika akhirnya Saul mengizinkan Daud, Saul masih memakai rasionalitasnya. Ia mengenakan pakaian perang kepada diri Daud. Karena mungkin dalam pikiran Saul hanya dengan kelengkapan inilah Daud bisa melawan Goliat. Ada sebuah kemauan untuk memberikan ruang, tapi rasionalitas Saul begitu kuat. Saya pun dalam masa pandemi ini mengalami hal serupa. Dalam pelayanan di Bina Warga, dalam masa pandemi ini saya memasuki satu fase perjalanan yang cukup berat. Banyak sekali hunian wisma maupun juga rencana-rencana pelatihan yang dibatalkan. Saya cemas, takut, apakah biaya operasional Bina Warga bisa terbayarkan?
Kalau ini terus berlangsung lama, apakah bina warga bisa bertahan? Saya pun melakukan seperti apa yang Saul lakukan. Mengandalkan rasionalitas saya, berupaya menemukan cara yang terbaik. Tapi saya lupa bahwa ada bagian untuk kita berhenti sejenak dan memberi ruang yang besar untuk mendengar apa yang harus dilakukan. Dan Tuhan mau mungkin kita melakukan hal serupa, berserah kepadanya, mengambil bagian yang terbaik, mengusahakan yang terbaik, tapi tidak melupakan ada kuasa Tuhan yang besar. Saudara Daud adalah seorang gembala, tapi keterpautannya kepada Tuhan tidak terbantahkan. Bukankah Saul juga adalah gembala yang Tuhan berikan umat Israel sebagai domba-domba yang harus dipimpinnya? Saudara dan saya, bukankah juga adalah gembala yang diberikan keluarga, karyawan, banyak orang-orang yang harusnya kita pimpin? Tapi apakah kita gembala yang baik? Apakah kita bergantung kepada Tuhan seperti halnya Daud? Kebergantungan kita pada Tuhan akan membuat kita bersikap seperti Daud atau seperti Saul. Perjalanan masa pandemi ini masih panjang, saudara. Maka biarlah setiap kita mampu untuk berpaut hanya kepada Tuhan, bukan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dalam sebuah keyakinan, tantangan besar apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Asal benar-benar kita mau terus berpaut kepadanya, dan kita akan melihat Tuhan berkarya luar biasa. Saya Hendra Setia Prasaja, Pendeta Tugas Khusus Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Barat pada Badan Bina Warga. Selamat menjalankan terus perjalanan hidup saudara dalam masa pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Amin.